Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project dengan Muhid di sini. Di konten ini kita akan membahas tentang KPM yang tidak cair atau yang selama ini tidak cair. Akhirnya datanya sudah muncul dan pastinya bantuannya sudah masuk ke rekening dari sahabat sosial. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan tentang channel ini membahas tentang informasi seputar bantuan sosial, penyalurannya, dan teknis-teknis bantuan sosial, baik itu PKH, sembako, BST, dan lain-lain. Jadi untuk sahabat sosial yang berminat dengan informasi-informasi seputar bantuan sosial, jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sosial mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar bantuan sosial dari channel ini. Oke, tidak berlama-lama kita akan lanjut ke konten pada Oke sahabat sosial, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dan selalu menggunakan protokol kesehatan saat ada di luar rumah, yaitu menggunakan masker serta menjaga jarak setelah beraktivitas, mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang KPM PKH yang tahap 1 ataupun tahap 2 tidak cair. Di tahap ketiga ini ada informasi yang menggembirakan karena bantuannya sudah bisa cair. Apalagi ini untuk KPM-KPM yang masuk dalam kategori NE temuan BPK. Jadi pencairan terdahulu atau di tahap kedua itu ada istilahnya KPM NE temuan BPK. NE itu adalah non-eligible atau bantuannya dipaksa berhenti oleh BPK dengan alasan ya kemungkinan ada temuan dari BPK sehingga rekeningnya ada istilahnya pembekuan. Namun di pencairan tahap 3 ini untuk wilayah kami itu untuk pencairan tahap 3 gelombang ke-7 itu nama-nama yang menggunakan Bank Mandiri yang kemarin tidak cair karena ada istilahnya temuan BPK, dan alhamdulillah hari ini bantuannya sudah cair atau sudah masuk ke rekening dan bisa dicairkan. Untuk jumlahnya itu kami lihat bahwa pencairan ini hanya untuk tahap ketiga ya. Jadi untuk tahap pertama dengan tahap keduanya itu tidak terakumulasi sehingga bantuannya hanya pencairan tahap ketiga saja. Dan itu sangat menggembirakan bagi sahabat sosial yang selama ini atau beberapa tahap ini menunggu pencairan tapi datanya atau namanya tidak muncul di SP2D sehingga bantuannya tidak bisa cair. Namun kepesertaan di program Keluarga Harapan atau data yang ada di EPKH itu masih aktif dan normal. Seperti itu. Jadi di situ kemarin kami selaku pendamping juga tidak bisa memberikan pernyataan apakah ini selamanya akan tidak cair atau akan cair di rapel dan lain-lain. Kami tidak bisa memberikan kepastian. Namun hari ini ada informasi yang menggembirakan bahwasannya bantuannya sudah bisa cair dan bisa diambil di agen ataupun di ATM Himbara yang ada di sekitar tempat tinggal dari sahabat sosial. Untuk jumlahnya itu kami ulangi lagi ya, bahwa jumlahnya tidak diakumulasi atau dirapel dari pencairan tahap 1 ataupun 2, melainkan pencairan untuk tahap ketiga. Dan ini pun pencairannya agak lambat ya karena ada di gelombang ke-7 untuk Bank Mandiri. Dan Bank Mandiri ya, karena wilayah kami menggunakan Bank Mandiri, dan ini tidak menutup kemungkinan untuk wilayah sahabat sosial yang menggunakan Bank BRI, BNI ataupun Bank BTN, karena memang penyalur bantuan sosial PKH itu ada di 4 bank yang masuk dalam Perhimpunan Bank Negara ataupun Himbara. Dan kami ingin mengingatkan kembali bahwa program Keluarga Harapan itu ialah bantuan tunai bersyarat yang didampingi oleh yang namanya pendamping program Keluarga Harapan.
Jadi program Keluarga Harapan itu pendampingnya namanya juga pendamping program Keluarga Harapan. Pendamping program Keluarga Harapan itu sebetulnya tidak mendampingi bansos yang lainnya. Hanya program Keluarga Harapan yang meliputi pertemuan bulanan seperti itu ya, P2K2, pemutakhiran, verifikasi Faskes, Fasdik, dan membantu kelancaran penyaluran per tahap. Dalam 1 tahun itu ada 4 kali pencairan setiap 3 bulan sekali. Jadi semoga sahabat sosial tidak salah paham dengan istilahnya pendamping program Keluarga Harapan. Jadi banyak sekali informasi yang berseliweran ya, baik itu di media cetak ataupun di media online atau media televisi, bahwa mengatakan bahwa pendamping program Keluarga Harapan telah melakukan pungli di penyaluran BST. Itu cukup mengagetkan bagi kami, karena pendamping program Keluarga Harapan itu hanya mendampingi program Keluarga Harapan. Adanya pendamping program Keluarga Harapan ini hanya untuk mendampingi program Keluarga Harapan. Jadi pendamping PKH untuk program PKH. Dan penyalurannya di pencairan PKH per 3 bulan atau 1 tahun ada 4 pencair ya. Untuk pencairannya itu ada di bulan 1, bulan 4 ya, bulan 7, dan nanti pencairan lagi di bulan 10 ya, atau Oktober. Itu adalah jadwal yang sudah ditetapkan. Lambat ataupun cepatnya tergantung dari sikon dan kendala yang ada di lapangan, karena biasanya wilayah-wilayah remote area tidak bisa sama pencairannya dengan wilayah-wilayah perkotaan, karena mengingat pencairannya pun harus menggunakan akses penyalur ke tempat remote area atau wilayah yang terpencil. Seperti itu info yang bisa saya bagikan untuk sahabat sosial yang kemarin-kemarin menunggu informasi tentang pencairan PKH yang sudah beberapa tahap ini tidak cair, dan bagaimana nasibnya seperti itu ya. Dan hari ini kami ingin mengabarkan bahwa KPM PKH yang masuk dalam kategori temuan BPK, alhamdulillah temuannya itu mungkin ya tidak ada kendala, akhirnya pembekuan rekeningnya telah dicabut dan bantuannya sekarang sudah bisa cair. Untuk yang bertanya-tanya kemarin ya, kenapa bantuan kami tidak cair, ternyata masuk dalam kategori temuan BPK. Tapi untuk tahap 3 untuk Bank Mandiri gelombang ke-7 ini bantuannya sudah cair. Silahkan sahabat sosial bertanya dengan pendampingnya untuk memastikan apakah namanya sudah muncul di SP2D atau belum. Kalau belum, kita tunggu lagi, karena masih ada beberapa gelombang ke depan yang bisa kita tunggu. Untuk selanjutnya pencairan tahap 3 ini masih ada kemungkinan ya cair, karena masih ada beberapa gelombang ke depan. Jadi seperti itu sahabat sosial, semoga informasi yang kita update ini selalu bermanfaat untuk sahabat sosial. Dan yang baru gabung jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sosial mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Dan mari kita dukung channel ini untuk berkembang, dan siapa tahu nanti setelah channel ini berkembang kita bisa bagi-bagi giveaway untuk penonton setiap pendamping social project. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.